Shalom adik-adik. Halo, apa kabar semuanya? Tentu Kak Evi dan Bang Kevin harapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sekolahnya lancar ya pastinya. Saat ini kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan Juni loh adik-adik. Dan mari kita persiapkan hati kita karena kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Nah, lagu kita yang pertama, mari kita sama-sama angkat pujian, yaitu Dari Terbit Matahari. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Tuhan terus menemani kehidupan kami. Tuhan terus membimbing kami dalam rumah, di dalam sekolah. Terima kasih Tuhan karena hari-hari ini Tuhan begitu baik kepada kami. Saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan. Terima kasih Tuhan hari ini terjadinya sekolah minggu dan bela ibadah saat ini Bapa boleh menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik kita sama-sama katakan amin. Adik-adik, gimana rasanya belajar dari rumah? Apa yang adik-adik rasakan? Apa? Oh, ada yang senang. Ada juga yang apa? Udah lama gak ke mall, iya. Adik-adik harus di rumah dulu ya. Karena kita gak boleh keluar-keluar sekarang. Kita harus di rumah, mau main di rumah, mau belajar di rumah, mau melakukan segala sesuatu di rumah. Tapi ya, kita di rumah harus apa? Harus tetap pintar, harus tetap baik. Ya, turuti nasihat orang tua dan selalu berdoa. Nah, saat ini tema kita hari ini adalah berbuat baik kepada semua orang. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil kita angkat pujian saat ini. Bapa, Engkau sungguh baik.
kepada Tuhan. Kenaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, karena selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik yang baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih bisa bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh memberkati kami, dan kiranya Tuhan Yesus yang boleh buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran akan firman Tuhan. Kau yang juga mengurapi Kak Dewi, agar setiap kata yang keluar dari mulutnya itu boleh menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Masih ada sukacita ya. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema hari ini adalah selalu berbuat baik ya. Nah, siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Nah, kalau gitu kita akan buka dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Siapa yang sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa ini tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mau membagikan video singkat kepada adik-adik. Judulnya ini Saling Berbagi Kepada Sesama. Nah, di video ini berisikan tentang kisah seorang anak yang pergi ke sekolah tanpa bisa membawa bekal makanan. Dia ke sekolah dengan membawa kotak makanan yang kosong. Saat jam istirahat makan tiba, dia minta izin untuk keluar kelas. Nah, tanpa sepengetahuan anak ini adik-adik, teman-temannya yang sekelas itu berbagi makanan yang mereka bawa untuk anak ini. Nah,
pada saat anak ini masuk kelas, anak ini merasa senang karena di dalam kotak makanannya itu sudah ada makanan dan akhirnya dia bisa menikmati makanan bersama teman-temannya. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat dulu videonya ya. First piece of it. Nah, adik-adik, sudah ditonton ya. Nah, dari video yang tadi kita tonton itu adik-adik, kakak mau tanya, apa yang menarik dari video yang barusan kita lihat ini? Coba, mungkin kalian bisa jawab di rumah masing-masing saat ini. Apa yang menarik dari video yang barusan kita tonton? Ya, mungkin adik-adik di rumah ada yang menjawab saling berbagi, anak-anak yang saling mengasihi, anak-anak yang saling berbuat baik antara satu dengan yang lain, ya. Nah, kakak mau tanya lagi, apa sih yang adik-adik rasakan jika melihat ada teman kita yang ke sekolah tanpa membawa bekal makanan? Pasti kalian akan merasa iba, kasihan ya, kok dia nggak bawa makanan gitu. Lalu kalian punya makanan lebih, terus kalian kasih ke teman kalian, ya kan? Pasti kakak yakin dan percaya kalian anak-anak yang selalu berbuat baik juga kepada sesama kalian atau kepada teman-teman kalian. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau cerita tentang tadi yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di sana di kota Yope ada tinggal seorang wanita bernama siapa? Iya, Tabita. Nah, Tabita ini adalah salah satu murid Yesus yang tinggal di kota Yope. Nah, Tabita ini terkenal sebagai wanita yang selalu berbuat baik, selalu memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang kekurangan adik-adik. Nah, adik-adik, selain kepada orang-orang yang kekurangan, Tabita juga selalu membuat pakaian untuk para janda. Nah, Tabita membuat pakaian untuk para janda yang tidak bisa membeli pakaian dengan uangnya karena dia tidak punya duit. Adik-adik, para janda-janda ini tidak punya duit. Lalu Tabita membuat dan memberikan pakaian kepada janda-janda ini. Nah, adik-adik, kenapa sih Tabita mau berbuat baik adik-adik kepada orang-orang yang membutuhkan? Ada yang tahu? Nah, Tabita melakukan itu adik-adik karena dia sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya Tabita. Nah, dia mau membalasnya seperti apa adik-adik? Membalas kasih Tuhan itu ya lewat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak bisa seperti Tabita yang mungkin mempunyai uang gitu kan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, Tabita senang sekali memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, contoh kasih Tuhan dalam hidup kita apa sih adik-adik yang luar biasa dalam hidup kita? Satu, sampai saat ini kita masih diberikan Tuhan itu kesehatan. Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan memberikan kita mama, papa yang baik. Tuhan memberikan pekerjaan untuk mama dan papa. Tuhan juga masih memberikan kita bisa makan sampai saat ini. Kita bisa bermain, kita punya teman, kita bisa membeli baju adik-adik. Kita bisa merasakan yang luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, begitu banyak orang-orang yang merasakan kebaikan dari Tabita adik-adik. Nah, Tabita begitu luar biasa memberikan kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan adik-adik.
perbuatan Tabita itu bukan perbuatan yang supaya dia bisa dipuji oleh orang, tidak, tapi dia melakukannya itu karena dia merasakan benar berkat dalam hidupnya dan dia mau memberikan semuanya itu untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, adik-adik, hingga pada satu hari itu adik-adik, Tabita itu sakit adik-adik dan menyebabkan dia meninggal. Nah, pada saat dia meninggal adik-adik, seluruh orang kota Yope itu merasa sedih adik-adik. Mereka merasa sedih karena mereka tidak bisa lagi merasakan kebaikan dari Tabita. Mereka sedih sampai akhirnya mereka menyuruh untuk mengutus 2 orang menemui Petrus supaya apa adik-adik? Supaya bisa datang ke kota Yope untuk bisa menyembuhkan Tabita. Nah, disuruhlah 2 orang pergi ke kota Lida menemui Petrus supaya Petrus datang ke kota Yope. Akhirnya Petrus datang dan berkemas bersama-sama dengan orang utusannya itu adik-adik. Mereka pergi ke kota Yope. Nah, pada saat Petrus melihat mayat dari Tabita, Petrus melihat di sekitar orang-orang di sekitar Yope itu merasa sedih dan merasa kehilangan. Dan akhirnya Petrus menyuruh orang-orang tersebut untuk keluar dari ruangan tersebut. Lalu setelah orang-orang itu keluar adik-adik, Petrus pergi berlutut. Petrus berlutut, dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan boleh membangkitkan Tabita kembali adik-adik. Setelah Petrus berdoa, lalu Petrus membuka matanya, lalu Petrus berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah." Nah, setelah itu adik-adik, tidak berapa lama Tabita akhirnya bangkit adik-adik. Nah, Tabita membuka matanya lagi, lalu dia melihat ada Petrus. Nah, setelah itu adik-adik, Petrus membawa Tabita kepada orang-orang kudus dan para janda yang ada di sekitar kota Yope. Nah, pada saat Petrus membawa Tabita kepada mereka, apakah mereka orang-orang Yope itu merasa ketakutan adik-adik setelah melihat Tabita bangkit? Tidak. Orang-orang di sana merasa bersukacita. Mereka bergembira adik-adik. Karena apa? Karena Tabita telah hidup lagi dan mereka bisa merasakan kebaikan yang selama ini mereka rasakan dari Tabita. Nah adik-adik, seperti orang banyak di kota Yope yang bergembira ketika Tabita hidup kembali, tentu adik-adik bisa memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, atau bisa mendoakan orang-orang yang sakit. Adik-adik, teman-teman kalian yang sakit, kalian bisa mendoakan mereka. Nah, kalau misalkan kalian ingin memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan, kalian bisa menyumbangkan pakaian kalian ke panti asuhan untuk orang-orang yang anak-anak atau teman-teman kalian yang tidak mempunyai orang tua atau tidak sanggup untuk membeli baju untuk dirinya sendiri. Nah, adik-adik, biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang boleh terus berbuat baik seperti Tabita, yang terus berbuat baik kepada semua orang, kepada orang-orang yang membutuhkan. Biarlah kita boleh menunjukkan kasih kita kepada teman-teman kita, boleh kita menunjukkan kasih kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah adik-adik, kiranya firman hari ini boleh menjadi sesuatu yang bisa kita ambil untuk selalu berbuat baik dalam hidup kita. Ya adik-adik, terima kasih. Nah, kita sekarang akan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan hari ini adalah kakak bagi 2 versi untuk kelas Musa sama kelas Ezra sampai kelas besar. Untuk kelas Musa, kakak akan ambil dari Galatia 6 ayat 10b. Untuk kelas Musa dari Galatia 6 ayat 10b. Sedangkan kalau untuk kelas
Ezra sampai kelas besar, kakak ambil dari Galatia 6 ayat 10 ya. Coba sekarang buka buka Alkitabnya. Kita akan buka dari Galatia 6 ayat 10 untuk kelas Ezra sampai kelas besar. Sedangkan untuk kelas Musa, Galatia 6 ayat 10b. Oke, untuk kelas Musa, Galatia 6 ayat 10b, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, untuk kelas Ezra sampai kelas besar, Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, marilah kita terus berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan kepada orang-orang yang seiman tentunya. Amin. Sekarang kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari seorang Tabita untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami boleh terus memberikan kasih kami kepada orang-orang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Bapa yang hanya kami alaskan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Bang Kevin. Firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan adik-adik, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih, gak boleh pilih-pilih ya. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Nah, yang tadi dibilang sama Kakak Dewi, ayat hafalannya, adik-adik harus hafal. Nanti kasih ke grup WA di orang tua ya, supaya adik-adik nanti dapat nilai dan dapat talenta. Yeay! Gimana diberkati hari ini? Pastinya diberkati. Kita angkat pujian ini, Aku Diberkati. Waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Mari adik-adik, sekarang kita berdoa. Kita satu dalam doa dan doa penutup kita. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah membimbing kami sepanjang ibadah hari ini. Kami berterima kasih karena firman Tuhan yang sungguh indah boleh ditaburkan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, biarlah keadaan pandemi ini segera berlalu dan kami boleh bertemu nanti Tuhan di gereja, di mana yang Tuhan tempatkan waktu untuk kami masing-masing indah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah selama ini berlangsung, Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan memberkati para orang tua, dan Tuhan memberkati jemaat Gereja Metodis Indonesia, bahkan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Dan kami mau memberikan kebaikan itu Tuhan, kebaikan Tuhan kepada setiap orang. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi dan dikenal sebagai anak-anak Kristus. Terima kasih kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
kami telah berdoa dan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai ketemu minggu depan.